大家好. Kamu kenapa sih pengen belajar bahasa Mandarin? Padahal bahasa Mandarin itu kan bahasa yang paling sulit untuk dipelajari. Nah, 你为什么想学汉语呢？明明知道汉语很难学，但是还是要去学。 Awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran juga sih buat belajar bahasa Mandarin fokus banget gitu loh. Cuman ya udah ya. Ya sorry. Sini, lanjut. Sini dong. Aduh. Nah, terus udah gitu pas kuliah nih kebetulan mau kuliah apa ya, kayak bingung kan. Karena sejujurnya jurusan yang mau diambil tuh kayak bisa aja, cuman kayak karena satu dan lain hal lah akhirnya. Apa mau ambil jurusan apa memang sebelum kita denger mau siapa tahu ada anak-anak bioteknologi ya. Wow, siapa aku ada yang udah jauh dari ya. awal tuh biotek gitu. Terus akhirnya ya udah deh cari jurusan lain yang kayak mungkin aku bisa gitu dan kayak lumayan familiar lah gitu. Akhirnya ya udah kenapa nggak cobain bahasa Mandarin aja. Cuman tetap masih ada mindset dulu tuh nggak suka loh belajar bahasa Mandarin tuh susah gitu kan. Kenapa ada mindset yang bilang kalau susah? Ya karena kalau dulu kita kayak waktu SD sekolah pelajaran yang salah satunya nggak disukai apa? Kalau Mandarin, matematika juga kan, fisika, matematika dan kimia. salah satunya Mandarin karena tuh nggak tahu sih kayak susah banget aja gitu dulu Mandarin tuh. Makasih loh dikasih bawang merah, wow enak sekali. Oh jadi sebenarnya mau masuk bahasa Mandarin tuh mau mulai belajar bahasa Mandarin juga karena mau masuk biotek tapi nggak jadi akhirnya milih bahasa Mandarin karena dirasa setidaknya udah punya gambaran lah Mandarin itu kayak gimana gitu. Ya tapi kan ya itu kan 汉语是世界上最难学的语言之一嘛。 也不是之一，是世界上最难学的语言。Iya. Tapi kok jadi ya udahlah nggak apa-apa deh kayaknya aku lebih bisa bahasa Mandarin dibandingin biotek. Kenapa nggak yang biotek yang diperjuangin gitu? Karena apa ya? Pertama ya, kalau buat yang tinggal di Bandung mungkin tahu ada universitas beberapa yang emang ada jurusan bahasa Mandarin gitu. Ya. Dan bagus. Boleh sebut merek nggak nih? Boleh. Nah, ya kalau mungkin ada yang udah tahu gitu, kita bertiga nih sama-sama alumni. Enggak sih, satu masih. Alumni. Enggak, satu masih. Ya. Kita di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Kalau waktu itu biotek tuh rencananya mau ke Jakarta dan kata orang tua udahlah di Bandung aja gitu. Tapi kan ternyata membawa ke jalan yang sampai hari ini bisa seperti ini tuh kan gitu. Nah, kalau lu, Nina? Kalau aku awalnya juga sebenarnya jadi gini, kan aku tuh SMA-nya tuh udah keren gitu ya, IPA. Sebenarnya buat belajar bahasa Mandarin bukan yang kayak harus banget gitu loh. Cuman kayak dulu juga nggak suka. Aku juga dulu nggak suka Mandarin karena maksudnya kalau di sekolah tuh belajar Mandarin tuh pasti yang dipelajarin tuh itu lagi, jadi bosen gitu kan. Terus udah kayak gitu akhirnya awalnya kuliah juga nggak mau. Awalnya kuliah tuh milihnya lebih pengen yang emang yang nggak pengen ngitung dan nggak pengen banyak belajar, tapi targetnya tuh bukan bahasa Korea. Targetnya itu makan. belum ngambil. Sayur dulu biar lebih celing gitu. Iya, pokoknya targetnya tuh bukan bahasa Mandarin. Karena dulu juga pernah bilang, aku nggak mau belajar bahasa Mandarin, takut pusing. Terus makasih. Terus ternyata emang kayaknya semua omongan yang aku bilang aku nggak mau ini, aku nggak mau itu, akhir-akhirnya terwujud gitu ya. Awalnya aku tuh pengennya tuh bahasa Korea, kalau nggak ilmu komunikasi. Cuman kan karena aku basicnya IPA dan ya udah nggak keterima. Terus akhirnya kayak ya udah kamu mau apa? Aku bilang ya udahlah nggak apa-apa belajar Mandarin. Terus kayak dulu mikirnya kayak aduh masa sih harus belajar Mandarin, ini kuat nggak ya? Tapi ternyata setelah dijalanin masih oke lah ya. Jadi sebenarnya dari awal juga sama bahasa Mandarin nggak terlalu suka. Tapi ternyata pas udah dijalin betul ya. Kayak lama-lama tuh menarik gitu. Walaupun kayak tulisannya apa menariknya? Pertama, setiap orang ya yang kayak ditanya bisa Mandarin, bisa. Wih gila keren banget, dapat pujian pertama menariknya tuh ya. Word of affirmation ya. Anaknya tuh word of affirmation banget. Terus udah kayak gitu
tulisannya tuh kan karena beda dari yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya A B C D itu kan cuma sekedar alfabet. Terus kalau misalnya kayak misalnya aku ambil contoh satu bahasa Korea, itu kan udah ada ABC-nya tuh udah saklek gitu. Kalau D bentuknya gini, terus nanti tinggal disambung-sambungin gitu. Tapi kan Mandarin nggak segampang yang harus disambung-sambungin gitu kan. Jadi ya begitu deh aku sukanya. Menariknya di situ. Oh, jadi itu malah jadi bikin kepo, dan kalau dibilangin wah keren ya bisa Mandarin. Nah, tapi pas belajar bahasa Mandarin atau pas lagi ngomong nih, lagi latihan praktek, terus tiba-tiba ada yang ngomong, "Ayah, ni那个说的不对，那个你说的不标准." 怎么办呢？ Kalau aku ya, pasti ada rasa jadi langsung aduh, malu Ya, gitu. jadi kan pas dipuji kita happy, terus jadi kayak wah asik nih, lanjut nih belajarnya. Tapi begitu tiba-tiba ketemu yang kayak gitu, gimana tuh? Pertama malu, kedua jadi minder. Karena pas mau ngomong lagi takut salah lagi, terus jadi ada yang komentar gitu loh. Apalagi kan kalau yang overthinking ya. Walaupun orangnya nggak ngomong gitu, kita cuma ngeliatin dia, terus ekspresi dia mungkin biasa aja. Oh, jadi tiba-tiba pas lagi ngomong, Tapi mungkin sebenarnya dia emang gitu orangnya gitu, kebiasaan atau gimana. Cuman kita tuh langsung jadi kayak langsung mikir, aduh ini ada salah ngomong apa ya, atau kayak grammarnya aneh atau yifanya gimana gitu kan. Jadi langsung overthinking, takut gitu loh. lu juga overthinking? Enggak sih, karena aku tipe yang kalau maksudnya kalaupun salah ya udah aku bodo amat, lebih kayak oh oke, aku salahnya di sini, berarti nanti next aku coba ganti gitu. Nggak nyampe kepikiran karena ada hal yang harus di overthinking dan nggak harus di overthinking. Ya di sini aja ngomongnya gitu. Bijak loh aku. Oke, boleh. Ya gimana ya, soalnya namanya juga belajar kan pasti nggak mungkin semuanya tuh mulus aja kan gitu. Jadi kalau misalnya ketemu yang kayak gitu ya sebenarnya ya kitanya yang ngefilter aja sih.因为别人的嘴我们管不了. Ya nggak gitu. Terus soalnya kadang ada yang memang dianya juga lagi belajar untuk cara nyampain saran dan kritiknya itu gimana, tapi kitanya yang nerimanya terlalu overthinking gitu, karena sebenarnya maksud dia nggak gitu, gitu. Ya kan. Tapi ada juga yang dia enak nih ngasih sarannya, jadi kitanya juga lebih bisa nerima. Jadi ya pas kita belajar bahasa, menurut aku ya itu dia sih, nggak semuanya melulu hanya tentang teori linguistiknya aja, tapi juga lebih ya ke gimana kita juga ngelatih hal-hal yang lain gitu. Iya, betul. Nah terus kalau misalnya ini kan bahasa Mandarin susah banget, dan akhirnya sekarang udah mulai suka nih, udah tetep ya udahlah aku tetep perjuangin gitu ya, aku belajar lebih lanjut deh. Sebenarnya goal sih untuk apa sih? Kalau aku sih jujur ya, kemungkinan orang banyak yang goalsnya kan untuk ya karir, untuk kuliah ke China, itu goals pertama aku. Enggak, goals pertama deh. Goals pertama aku tau nggak apa? Biar bisa nyanyiin lagunya Jay Chou. Biar mama bangga. Cunda. Karena tuh kayak ngerasanya ini waktu awal kan Jay Chou tuh kalau dia nyanyi itu tahu dia唱什么了，听不清楚，tapi melodinya itu enak. Nah jadi kan penasaran nih, jadi tuh sebenarnya dari rasa penasaran itu dan ternyata dengerin lagunya enak, akhirnya mulai juga belajar bahasa Mandarin. Ya itu ternyata ngebuka pintu-pintu peluang yang lain kan. Kayak aku jadi bisa ikutan lomba, terus nambah koneksi, terus akhirnya juga bisa ngajuin beasiswa, dan akhirnya bisa beasiswa S2 ke China. Udah balik dari China ya sekarang pekerjaan juga berhubungannya dengan dunia Mandarin lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya goals pertamanya sih sebenarnya lebih ke situ. Nah, kalau kalian berdua ini sebenarnya goals kedepannya ya sereceh itu juga nggak sih, atau udah ada Juni Jingting lah henta atau mupiao dan itu? Udah habis tuh nasinya. Nambah lagi nggak sih? Ini udah dibukain nggak nih. mungkin cuman segitu, nggak mungkin. Apa goalsnya? Jangan berekspektasi ya. Sejujurnya aku dari awal nggak ada goal. Jadi karena dari dulu SMA tuh udah merencanakan mau bioteknologi kan. Jadi udah kebayangnya, wah nanti mau kerja di perusahaan ini, mau menciptakan apa-apa gitu loh. Terus sejak pindah haluan ke sastra China, ya udah nggak ada goals, tapi dijalanin aja dengan enjoy, karena aku tahu masih ada loh ini. 我知道你一定还要那个吃不饱是吧？ Oke, thank you, Sisi.
Nah terus menurut aku dijalanin enjoy, kedepannya ada peluang apa gitu. Nggak perlu menentukan goals, tapi tanpa kita sadari tuh kita udah mencapai apa yang sebenarnya kita mau kerjain dan kita mau gitu. Kalau aku maksudnya nih, ini aku tanpa sadar ya, dulu tuh pengen banget jadi guru. Cuman nggak pernah kebayang kalau mau jadi guru Mandarin gitu loh. Guru belakang? Enggak, guru biasa aja, kayak guru SD ngajarin misalkan bahasa Indonesia, ngajarin apa random gitu loh. Terus kalau muridnya kayak gitu, lu tahan? Kalau aku mah tahan nggak sih? Kan aku Tolong pendiam. anak-anak, tolong anak-anak. Enggak. Oke, man. Nah gitu, terus ternyata pas udah jadi mahasiswa sastra China, belajar apa segala macam, pas sadar ternyata cita-cita waktu kecil terwujud gitu. Wih, jadi 梦想成真了. Kalau aku sih Yang penting bisa ngobrol sama Jackson Wang. Itu juga itu iya, itu udah pasti, tapi mendekati itulah kira-kira tujuannya. Karena aku tuh dari dulu suka nari ya. Dan tujuan aku adalah maksudnya di China itu banyak yang narinya oke, dan banyak swaike juga yang bisa nari kan. Enggak, poin 后置比较重要。帅的，不是因为他喜欢跳舞。 Terus udah kayak gitu, kalau aku mau ke sana dan aku mau tinggal di sana, aku mau nari di sana, aku mau punya pengalaman di sana, kan pasti aku nggak mungkin dong aku cuman bisa ngomong ceken aku doang kan, dan harus ada belajarnya juga. Jadi ya itulah poinnya, aku pengen belajar. Dan emang kalau buat job opportunity, kalaupun misalnya aku nggak kerjanya di China pun, di Indonesia tuh job opportunity bagi orang yang nyari Mandarin gitu tuh masih gede banget. Jadi itu deh ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa dibilang fosi nih ya. Iya. Jadi maksudnya lebih ke yang let it flow aja gitu loh, nggak yang gimana banget gitu. Tapi ngerasa nggak sih justru dengan yang kayak gitu kita malah ya proses belajarnya juga jadi jatuhnya lebih happy. Iya, betul. Jadi ya mungkin untuk beberapa orang harus ada goals yang besar dulu untuk jadi pendorongnya. Tapi untuk beberapa orang yang kayak kita justru ya udahlah, yang penting setiap harinya kita ya tetap belajar konsisten. Nanti pelan-pelan kita akan mencapai apa yang kita mau itu tadi, ya enggak gitu. Jadi semua balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul ya, yang penting namanya belajar, kalau udah dari awal pemikirannya itu susah ya dikasih trik segi mana macem pun juga kayaknya mental semua gitu. Tapi kalau kitanya juga ya udahlah, kita coba dulu, ya udah deh kita kepoin dulu, jadinya juga proses belajarnya juga lebih asik kan. Gitu ya. Jadi pokoknya belajar bahasa itu sebenarnya menarik kan teman-teman. Oke, izin dulu Pak. Jayo.